Pemirsa, melakukan tugas dilindungi undang-undang ternyata tidak lantas membuat wartawan otomatis bisa lepas dari tindak kekerasan. Dua orang wartawan jadi korban penganiayaan oknum TNI Angkatan Udara di Medan, Sumatera Utara pada Senin lalu. Mengapa aparat yang seharusnya melindungi justru brutal dan menabrak aturan? Telah hadir di studio kami Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, dan di ujung telepon kami tersambung dengan Koordinator Kontras Haris Azhar, dan di Medan kita juga terhubung dengan Abdul Syukur, korban penganiayaan. Saya ke Mas Stanley dulu. Mas Stanley, melihat peristiwa yang terjadi Senin lalu, apa yang ada di benak Anda sebagai Ketua Dewan Pers? Menurut saya ini adalah pelanggaran undang-undang, artinya ada sanksi pidananya. Seberapa besar pelanggaran itu terjadi, Mas? Penghalang-halangan pekerjaan wartawan, karena kita tahu pekerjaan wartawan ini dalam rangka memenuhi right to know masyarakat, hak masyarakat untuk tahu, hak atas informasi, dan itu sebagian adalah kewajiban negara untuk memenuhi itu. Nah, karena tidak mungkin negara menjalankan semua pemenuhan hak informasi, maka sebagian dari kewajiban itu, kewajiban negara ada di pundak para wartawan. Wartawan di dalam bekerja itu dilindungi oleh undang-undang, pasal 8 Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Artinya siapapun yang bekerja untuk melaksanakan undang-undang tidak boleh dikasari dan dihambat dan seterusnya. Karena kita tahu di dalam pasal yang ada di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, dikatakan siapa saja yang menghalangi, kemudian mencoba untuk wartawan agar tidak bisa menyiarkan itu, maka ancaman pidananya adalah 2 tahun kurungan badan penjara atau pidana denda 500 juta. Itu untuk siapapun ya, tidak terlepas dari dikotomi mereka sipil ataupun aparat untuk negara. siapapun. Siapapun itu. Ya. Baik. Karena di dalam undang-undang itu adalah barang siapa biasanya. Kalau kita menggunakan bahasa ke profesi KUHP. tertentu Tidak. atau ke lembaga tertentu. Tidak. Baik, kita akan menghubungi saksi korban Abdul Syukur yang juga berada di lokasi ketika peristiwa berlangsung pada hari Senin lalu. Selamat sore, Pak Abdul Syukur. Baik, kita akan menghubungi. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Abdul Syukur, ketika hari Senin lalu saat kejadian antara bentrokan antara warga dengan anggota TNI Angkatan Udara, posisi Anda di mana, Pak Abdul Syukur? Saya baru saja mengantar jenazah ke kubur. Dekat peristiwa demo itu juga, Pak. Ya. Di Jalan Aprus. Sekembali itu saya pulang ke rumah, istirahat sebentar. Tiba-tiba sekitar 3:30 sudah bergejolak unjuk rasanya, Pak. Dari CBD Jalan SMA 2 sampai ke Jalan Antariksa. Apa yang memicu terjadi Persis di depan bentrokan rumah antara saya. anggota TNI Angkatan Udara dengan warga di Manis Rejo, Pak Syukur? Dengan warga? Iya. Iya. Saya berdiri di teras rumah itu, Pak. Melihat kejadian itu, mereka menyerang ke masjid pertama. Setelah di masjid, baru datang ke rumah saya. Mereka bilang, akan saya hancurkan rumah ini. Masuk. Baru saya dipiting, setelah dipiting saya masuk ke rumah, di dalam rumah saya dipukul. Setelah istri saya mengatakan, ya kalian keluar semua, barulah berangkat mereka. Itulah kejadian yang saya alami, Pak. Berapa orang ketika itu yang masuk ke rumah Anda, Pak? Kalau yang masuk ke rumah 1 orang, Pak. Tapi yang mendatangi ke halaman rumah lebih 12 orang. Langsung di teras rumah. Mereka menggunakan sambil seragam? melempar batu ke seragam, ya. Oke, ketika mereka memukul Bapak, apa alasan mereka memukul Pak Syukur ketika itu? Saya tak tahu, Pak. Tak tahu saya apa salahnya. Sedangkan saya seorang bilal jenazah. Saya baru pulang saja dari Rantau Prapat jam 10 pagi. Ketika ada tetangga saya meninggal, saya sebagai bilal jenazah, saya antar dulu jenazah tersebut ke Aprus. Kembali dari situlah saya istirahat, kejadian bergejolak di Jalan Antariksa. Antara warga dengan TNI AU. Selain Bapak dipukul, apakah mereka juga ada melakukan pengerusakan di dalam rumah Bapak? Kalau perusakan tidak ada, Pak, hanya pelemparan. Sudah itu bangkunya disobek. Saksi-saksi tetangga banyak yang hadir. Mereka itu mengucapkan Allahu Akbar gitu. Selain Bapak, berapa banyak korban yang jatuh akibat peristiwa yang terjadi Senin lalu itu, Pak Syukur? Wah, banyak, Pak. Setelah dari rumah saya kan mereka itu berangkat ke arah Jalan Teratai. Di sana main lagi di masjid
Itu peristiwanya nggak jelas sekali ngerti saya. Tembak-menembak, ada seteleng-teleng yang dipecah, motor-motor dipecahi. Baik, Pak Syukur jangan ditutup terlebih dahulu karena saya masih akan terus berdialog dengan Pak Stanley di Jakarta di studio kami. Mas Stanley, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh aparat tadi Pak Syukur dalam menceritakan testimoni atau kesaksian dia, begitu brutal ya mereka ketika harus menghadapi orang-orang yang tidak bersenjata, ada warga, ada wartawan. Ya, ini yang menimbulkan pertanyaan, mengapa reformasi TNI yang katanya selama ini cukup baik mengalami kemunduran ya? Dan kita bisa melihat sepak terjang anggota pasukan TNI khususnya AU yang ada di Medan ini demikian luar biasanya karena menyerang sasaran-sasaran sipil dan ketika wartawan mengatakan saya wartawan masih dipukuli juga. Ya. Ini menunjukkan bahwa barangkali prajurit TNI masih belum tahu hukum. Dan menurut saya ini yang harus ditertibkan kembali, reformasi barangkali harus diteruskan karena menyerang sasaran sipil itu bukan tugas dari TNI. Oke, baik. Tugas TNI itu adalah mempertahankan NKRI dari ancaman luar. Kalau menyerang dengan menggunakan pentungan, kemudian menendang orang yang tidak bersenjata, menurut saya salah ini. Pendidikannya, menurut saya sistem rekrutmen dan pendidikan ada yang salah. Baik, kita akan ke Ketua Kontras dulu, Mas Haris Azhar. Mas Haris, apakah Kontras sudah melakukan penyelidikan langsung ke lokasi kejadian pasca terjadi peristiwa Senin lalu? Ada teman-teman Kontras Medan yang sebetulnya sudah langsung ke lokasi dan melakukan komunikasi dan juga advokasi untuk situasi yang terjadi beberapa hari lalu. Baik, apa temuan dari Kontras Medan, Mas Haris, sejauh ini? Belum ada laporan utuh menyeluruh soal dari hasil turun ke lapangan, tapi sementara sepertinya sudah mirip seperti apa yang digambarkan di sejumlah media. Betul ada penyerangan, ada pemukulan, tapi juga ini bukan sekedar soal pemukulannya saja, tetapi ini juga adalah terbelakang konflik yang memang tidak terselesaikan gitu. Nah ini yang menurut saya, kalau singkatnya saya mau bilang ada dua hal yang harus direspon, bukan hanya soal kekerasannya, tetapi juga soal konflik antara pihak TNI AU dengan masyarakat yang saya pikir itu penyebabnya gitu. Artinya sebenarnya ini adalah masalah lama yang akhirnya mencuat dan menimbulkan gejolak seperti yang terjadi Senin lalu, seperti itu yang dimaksud dengan oleh Kontras? Iya, betul seperti itu. Oke, dan sejauh ini dari tadi kita sudah mendengar kesaksian dari salah seorang warga yang juga menjadi korban. Apakah Kontras melihat adanya sejumlah pelanggaran? Iya, banyak. Bukan sejumlah lagi, udah beberapa. Ada bentuk pemukulan, penyerangan, bentuk tindak kekerasannya ada lumayan berlapis-lapis dan itu serangannya kan ada ke banyak pihak, ke jurnalis, ke masyarakat gitu ya. Baik. Dan lebih dari bukan hanya 2-3 orang tapi juga ada beberapa. Nah ini yang kalau menurut kami ini patut dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia gitu, dan di dalamnya situ harus ada tindakan-tindakan hukum untuk menanggulangi itu peristiwa tersebut. Juga harus ada pemulihan yang efektif. Lebih jauh dari itu juga, saya pikir sanksi di level internal itu penting dilakukan, tetapi itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus menjadi bagian dari koreksi yang lebih menyeluruh. Khusus soal TNI AU ya, kita ingat ini penyerangan terhadap jurnalis ini sudah beberapa kali. Di Halim beberapa tahun lalu pernah terjadi. Ya. Di Sumatera di Riau atau Jambi pernah. Pekanbaru di Riau itu juga pernah terjadi 2-3 tahun lalu. Ya. Dan yang agak mengkhawatirkan proses peradilannya, karena peradilan militer itu secara sistem dia tidak ramah untuk diakses oleh publik, untuk diawasi. Karena kalau menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, semua persidangan di peradilan itu terbuka untuk umum. Ya. Hanya ada beberapa yang dikhususkan terkait dengan pelecehan seksual, tindak terhadap anak, asusila itu harus ditutup. Di luar itu, apalagi jika dilakukan oleh orang-orang yang berdiri di balik institusi-institusi yang milik publik, TNI ini kan milik publik,
itu harus bisa diakses oleh publik gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Haris dan juga Mas Stanley, kita akan lanjutkan lagi usai pariwara, dan pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Petang.